Romelu Lukaku Bolingoli adalah pemain asal Belgia yang sudah malang melintang membela klub top Eropa. Ia merupakan contoh striker predator yang sangat cepat beradaptasi dengan tim yang ia bela. Kondisi tersebut tentu sangat menguntungkan bagi klub yang mengontraknya, karena dengan taktik seperti apapun dan dengan pelatih siapapun, Lukaku selalu memberikan penampilan terbaiknya. Sepanjang karir profesionalnya, Lukaku telah memperkuat 7 klub berbeda. Dari ke-7 klub tersebut, hampir semuanya bisa dikatakan sukses dengan gelontoran gol yang dicetak Lukaku. Namun ada satu klub yang mungkin tidak berjodoh dengan Lukaku. Klub tersebut adalah Chelsea yang sudah 2 kali mendatangkan Lukaku. Namun hasilnya selalu gagal total. Lalu apa yang membuat Lukaku kesulitan menampilkan performa terbaiknya setiap kali berseragam Chelsea? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Romelu Lukaku mengawali karir profesionalnya ketika dipromosikan Anderlecht ke tim senior pada tahun 2009. Selama 2 tahun membela Anderlecht, striker kelahiran Antwerp tersebut sukses mencetak 41 gol dari 98 pertandingan di semua kompetisi. Padahal saat itu usia Lukaku baru menginjak 18 tahun. Atas performa menawan tersebut membuat Chelsea tertarik merekrut Lukaku. Mahar senilai 15 juta euro rela digelontorkan Chelsea untuk mendaratkan striker gempal tersebut ke Stamford Bridge. Keberadaan Lukaku saat itu disinyalir sebagai suksesor Didier Drogba yang sudah mulai menua. Sayangnya Lukaku yang masih belia dianggap belum mampu bersaing dengan striker-striker Chelsea lainnya, seperti Didier Drogba, Fernando Torres, Salomon Kalou, hingga Daniel Sturridge. Musim debut Lukaku bersama Chelsea pun hanya menghasilkan 12 pertandingan dengan tanpa mencetak 1 gol pun. Namun kala itu performa Lukaku tersebut dianggap masih wajar karena usianya yang tergolong masih belia. Chelsea kemudian meminjamkan Lukaku ke West Bromwich Albion untuk mengembangkan kemampuannya. Performa Lukaku di West Brom ternyata berkembang sangat pesat. Selama 1 musim ia sukses mencetak 17 gol dan menjadi top skor klub meskipun usianya baru 20 tahun. Setelah selesai masa peminjamannya di West Brom, Lukaku kembali dipinjamkan ke Everton pada musim 2013-2014. Lagi-lagi dalam masa peminjamannya ini, Lukaku menunjukkan performa yang menawan. 1 musim tersebut dilalui Lukaku dengan torehan 16 gol dari 34 pertandingan. Namun sayangnya Chelsea seperti masih belum berminat untuk menjadikan Lukaku sebagai striker inti mereka. Apalagi saat itu Chelsea baru saja mendatangkan 3 striker sekaligus, yakni Diego Costa, Loic Remy, serta membawa pulang Didier Drogba. Sadar bahwa dirinya tidak dilirik Chelsea, Lukaku memilih untuk menerima tawaran Everton yang mempermanenkan statusnya. Selama 3 musim berbaju biru Everton, ketajaman Lukaku meningkat sangat pesat. Ia total mencetak 71 gol untuk klub asal Merseyside tersebut. Bahkan setiap musimnya Lukaku selalu mencetak minimal 20 gol di semua kompetisi. Sebuah catatan mentereng yang menunjukkan bahwa Lukaku adalah salah satu striker tajam di Inggris. Petualangan Lukaku berlanjut ketika Manchester United mendatangkannya pada awal musim 2017-2018. Mahar sebesar 84 juta euro rela dikucurkan klub asal Manchester tersebut untuk mendatangkan The Big Rom ke Old Trafford. Sayangnya karir Lukaku di Manchester United juga tidak bertahan lama. Ia hanya 2 musim saja membela tim Setan Merah. Meski begitu, Lukaku masih sanggup mencetak 42 gol dari 96 pertandingan. Hubungan buruk Lukaku dengan supporter Manchester United yang membuat dirinya keluar dari Old Trafford. Inter Milan menjadi pelabuhan selanjutnya di mana ketajaman Lukaku semakin menggila di Italia. Dalam 2 musim saja membela Inter Milan, Lukaku berhasil mencetak 64 gol.
Catatan tersebut membuat Chelsea tertarik untuk membawa pulang Lukaku. Kali ini Chelsea berniat untuk menjadikan Lukaku sebagai striker utama setelah bertahun-tahun tidak pernah meliriknya. Kabar terbarunya juga disambut hangat oleh Lukaku yang juga berhasrat ingin kembali membela Chelsea. Gelontoran dana sebesar 113 juta euro harus dikeluarkan Chelsea untuk membawa pulang mantan pemainnya sendiri. Angka tersebut menjadikan Lukaku sebagai pemain termahal ketiga yang didatangkan Chelsea. Tentu saja, dengan dana sebesar itu publik Stamford Bridge berharap Lukaku akan menjadi tumpuan utama Chelsea di lini depan. Mengingat kesuksesannya di klub-klub lain yang rutin mencetak di atas 10 gol tiap musimnya. Namun harapan itu seolah tak pernah menjadi kenyataan. Lukaku seperti kesulitan beradaptasi di Chelsea pada periode keduanya membela tim asal London tersebut. Ia merasa tidak cocok dengan skema taktik yang diterapkan Thomas Tuchel. Situasi semakin rumit ketika pada pertengahan musim Lukaku justru memberikan pernyataan bahwa ia tidak nyaman di Chelsea dan ingin kembali ke Inter Milan. Sontak saja, pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan bagi publik Chelsea yang telah menggelontorkan dana besar namun justru tidak sesuai harapan. Periode kedua Lukaku bersama Chelsea pun hanya berjalan 1 musim saja dengan torehan 15 gol di semua kompetisi. Lukaku kemudian dipinjamkan ke Inter Milan sesuai dengan keinginannya. Namun Lukaku seolah ingin menciptakan kontroversi baru. Ketika musim 2022-2023 berakhir, pihak Inter sebenarnya berupaya untuk mempermanenkan status Lukaku. Namun sang pemain justru terendus kabar sedang menjalin komunikasi dengan Juventus yang notabene rival abadi Inter. Tentu saja, hal tersebut memancing amarah pihak Inter yang saat itu juga langsung membatalkan niatan untuk mempermanenkan The Big Room. Pada akhirnya di musim ini Lukaku memilih untuk dipinjamkan ke AS Roma. Sejauh ini performanya bisa dibilang masih lumayan dan sepertinya akan tetap melanjutkan tradisinya dengan mencetak lebih dari 10 gol di tiap musim. Dengan catatan yang sudah ditorehkan Lukaku di sepanjang karir profesionalnya, mengapa ia dianggap selalu gagal ketika membela Chelsea? Sebenarnya jika melihat data statistik, performa Lukaku di Chelsea tidak begitu buruk. Dalam 2 periodenya membela The Blues, Lukaku mencetak 15 gol dari 59 pertandingan, di mana semua golnya lahir pada periode keduanya. Hal ini sebenarnya masih bisa dimaklumi, karena pada periode pertamanya, Lukaku masih berusia belia dan dianggap belum mampu untuk mengemban tugas sebagai tumpuan utama Chelsea yang dihuni banyak pemain bintang. Publik Stamford Bridge sebenarnya berharap banyak kepada Lukaku pada periode keduanya, di mana The Big Room sudah menjelma menjadi pemain yang matang. Sayangnya hubungan Lukaku dengan pelatih Chelsea kala itu, Thomas Tuchel, tidak berjalan harmonis. Lukaku juga dianggap tidak masuk dalam skema Tuchel yang justru lebih memilih Kai Havertz sebagai pemain yang mengisi posisi lini depan ketimbang Lukaku. Kondisi sulit tersebut semakin diperparah dengan sikap Lukaku yang tiba-tiba ingin kembali ke Inter pada pertengahan musim. Hal itu tentu memancing amarah publik Chelsea yang semula mengharapkan Lukaku akan menjadi mesin gol utama bagi Chelsea, namun justru bersikap tidak profesional. Apalagi gelontoran dana 113 juta euro yang sudah dikeluarkan Chelsea untuk memboyong The Big Room justru berakhir mengecewakan. Saat ini Romelu Lukaku memang masih berstatus sebagai pemain Chelsea yang sedang dipinjamkan ke AS Roma. Dengan riwayat masa lalu yang kurang baik, sepertinya sulit bagi Lukaku untuk dapat diterima kembali memakai baju biru milik Chelsea. Jika AS Roma tidak berniat mempermanenkan status Lukaku di akhir musim nanti, bukan tidak mungkin drama transfer pemain asal Belgia ini akan kembali terulang lagi seperti di musim lalu. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.